Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam di mana video pembelajaran matematika wajib SMA kelas 10 semester 2 ditonton. Bertemu lagi bersama saya dalam video pembelajaran topik trigonometri terkhusus pada aturan sinus. Oke, kali ini kita belajar tentang aturan sinus setelah kita belajar kemarin tentang koordinat kutub. Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan aturan perbandingan trigonometri untuk sudut pada segitiga-siku. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pada sebuah segitiga. Ada beberapa aturan, diantaranya adalah aturan sinus, aturan kosinus, dan yang ketiga nanti adalah luas segitiga. Untuk kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus. Untuk hal tersebut bisa diperhatikan segitiga ini. Ada sebuah segitiga ABC seperti ini ya. Beberapa hal yang perlu diketahui bahwa sisi AB ini ada di depan sudut C, maka sisi AB ini namanya sisi C kecil. Demikian juga sisi AC ada di depan sudut B, namanya sisi B kecil. Sementara sisi BC ini disebut dengan sisi A kecil karena ada di hadapan sudut A. Kemudian di sini kita buat sebuah garis tegak lurus CD dengan AB tegak lurus. Ya, sehingga terbentuklah dua buah segitiga ADC dan BDC. Inilah dasar kita untuk nanti mencari tentang rumus aturan sinus yang ada. Oke, kita mulai saja kembali pada gambar yang tadi. Ya. Nah, untuk pertama ada dua buah segitiga seperti tadi dikatakan, ada ADC, ada BDC. Ya. Nah, coba lihat segitiga ADC. Nah, segitiga ADC seperti itu. Kita lihat di sini kalau segitiga ADC untuk mencari CD-nya ini ya, CD-nya ini dengan AD ada hubungan seperti ini. Sin A itu adalah CD per AC. Sin A itu CD per AC. Sementara AC-nya sendiri adalah sisi B kecil. Ya, sisi B kecil, sehingga kita akan mencari CD ini ditinjau dari dua segitiga. Sehingga CD-nya ini B-nya bawah sini jadilah CD sama dengan B kali sin A. Nah, sekarang berikutnya kita tinjau dari segitiga BDC. Ya, segitiga BDC ini. Nah, kembali kita akan mencari CD, cari hubungan CD dengan BC. Ternyata hubungannya juga adalah sin. Sin B sama dengan CD per BC. Sin B sama dengan CD per BC. Sementara BC-nya adalah sisi A kecil karena ada di depan sudut A. Jadilah sin B sama dengan CD per A. Sehingga A-nya CD-nya sendiri A bawah sini adalah CD sama dengan A kali sin B. Oke. Di sini mengandung CD, di sini mengandung CD, sehingga CD sama dengan B sin A bagian pertama, CD juga sama dengan A kali sin B bagian kedua. Nah, kita padukan bahwa nantinya kita akan mencari rumus bahwa CD itu sama dengan CD. Ini yang tadi ya. Nah, ini yang tadi. Sekarang kita akan cari bahwa CD itu CD sama dengan CD. CD yang satu diganti dengan B sin A, CD yang satu lagi diganti dengan A sin B. Apa yang terjadi? Nah, sinnya A-nya bawa ke sini, sin B bawa ke sini, sehingga jelas A per sin A sama dengan B per sin B. Ketemulah perumusan tentang aturan sinus. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, identik dengan demikian, maka perumusan lengkapnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Tetapi dalam penggunaan nanti kita menggunakan dua saja. Terus bagaimanakah patokannya menggunakan rumus sinus ini? Prinsipnya adalah aturan sinus digunakan bila sebuah sisi dan sudut di depannya diketahui. Kalau ini yang terjadi, maka nanti kita menggunakan aturan sinus. Apalagi nanti kita akan dikacaukan setelah aturan kosinus. Jadi prinsipnya adalah aturan sinus digunakan apabila ada sebuah sisi dan sudut di depannya diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya, coba mari kita lihat contohnya.
Nah, suatu segitiga ABC diketahui panjang sisi BC-nya ada 8. BC ini berarti sisi A kecil. Sudut B-nya 45 dan sudut A-nya 30. Maka tentukanlah panjang sisi AC. Sehingga yang diketahui di sini adalah BC itu sama dengan A kecil. A sama 8. Sudut B 45, sudut A 30. Ternyata apa yang terjadi? Ada sisi A dan sisi depannya diketahui. Ya, ada sudut A dan A. Ini ada yang sama. Maka di sini kita menggunakan aturan sinus. Terus aturan sinus apa? Ya, yang akan digunakanlah A per sin A sama B per sin B, karena kebetulan di sini diketahui AB. AC ini juga B kecil. Tinggal masuk, A-nya ganti 8, sin 30, B-nya dicari, sin 45. Jadilah seperti ini. 8 per sin 30 sama B per sin 45. Sin 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2. Atau B sama dengan sinnya bawa ke sini, boleh ke atas. Sehingga B sama dengan 8 kali sin 45 per sin 30. Sin 45 adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Nah, seperti ini. Setengah-setengah disederhanakan, di atas ada setengah, di bawah setengah, jadilah sehingga B-nya 8 akar 2. Nah, ketemulah jawabannya. Oke. Contoh berikutnya. Ya. Suatu segitiga PQR diketahui panjang sisi PQ, berarti PQ ini sisi R kecil 6. Sudut Q-nya 45, sudut R-nya 120. Nah, itu yang diketahui. R kecil 6, Q-nya 45, R 120. Yang ditanyakan adalah PR atau Q. Maka kita menggunakan ada dua huruf, R dan Q. Maka gunakanlah Q per sin Q sama dengan R per sin R. Tinggal ganti. Q sama per sin 45 sama dengan R6 per sin 120. Sehingga jadilah seperti itu. Q-nya berapa? Tinggal sin 45-nya bawa ke sini. Q sama dengan 6 kali sin 45 per sin 120. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Sin 120. Nah, di ruang 2. Sin positif. Sama dengan sin 60. Maka dialah sin setengah akar 3. Jadilah seperti ini. Sin 45 setengah akar 2. Sin 120 itu di ruang 2. Positif sinnya. Sama dengan sin 60. Itu setengah akar 3. Setengah-setengah dicoret. Setengah-setengah dicoret. Sehingga Q sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Karena dicoret setengahnya. 6 per akar 2 akar 3. Dirasionalkan dengan cara sama-sama kali akar 3. Di atas kali akar 3, di bawah kali akar 3. Apa panduannya? Adalah akar 3 di bawahnya ini. Jadilah hasilnya lah 6 akar 2 per 3. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 adalah 3. 6 bagi 3 adalah 2 akar 6 lah jawabannya. Oke, 2 contoh sudah. Berikutnya contoh yang terakhir. Nah, perhatikan segitiga segi 4 ABCD di samping. Nah, seperti ini. Sudah tambah sulit ya. Tentukanlah panjang BC. Yang tanyakan ini. BC. Berapakah panjang BC? Untuk mencari panjang BC, ini ada sudut, ini ada sudut. Harus dicari AC-nya dulu. Itu skenarionya. Harus dicari AC-nya dulu. Untuk mencari AC, ini ada sisi, ada sudut. Di sini sudut inilah yang harus dicari. Jadi harus dicari sudut ini dulu. Sudut D-nya berapa? Ini besarnya adalah 180. Itu berarti 105 tambah 30 tambah sudut D sama dengan 180. Ya. Nah, ditemukanlah nanti sudut D-nya ini 45. Setelah dapat sudut 45, baru kita cari AC dulu. Dengan cara bagaimana? Aturan sinus. Ini per sin ini per sin ini. Jadi AC per sin 45 sama dengan 12 per sin 30. Ya, jadilah seperti ini. 12 per sin 30 sama dengan AC per sin 45. AC berapa? AC sama dengan 12 kali sin 45 per sin 30. Masukkan harganya. Setengah akar 2, ini setengah. Ya,
dicoret-coret setengahnya, jadilah 12 akar 3 lah AC-nya. Nah, setelah AC didapat 12 akar 3, ini ada sudut, ini sudut, ini sudut, ini sisinya. Maka BC ini gunakan lagi aturan sinusnya. Bagaimana dia? Nah, akan berlakulah AC per sin 45 sama dengan BC per sin 60. Masukkan nilainya, AC-nya tadi udah ada. 12 akar 3 per sin 45 sama dengan BC per sin 60. BC sama dengan, ini bawa ke sini. BC sama dengan 12 akar 3 kali sin 60 per sin 45. Masukkan nilainya, sin 60 setengah akar 2, setengah akar 3, sin 45 setengah akar 3. Coret-coret setengahnya, sehingga menjadilah BC sama 12 akar 3 per akar 2. Sama-sama kali akar 2 dirasionalkan. Jadilah jawabannya adalah 12 akar 6 bagi 2. Nih, jadilah dia 6 akar 6 lah jawabannya. Oke, demikian dulu. Mudah-mudahan dimengerti tentang aturan sinus ini. Jangan lupa untuk dilatih agar lebih bermakna. Dan mudah-mudahan video ini bermakna, berguna, dan bermanfaat bagi siapapun yang mencoba ini. Terima kasih.